Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan bahas ini ya, struktur folder sama package dan lain-lain ya. Nah, biasanya kalau kita bikin aplikasi bisnis ya standar ya, pasti biasanya kita connect ke database. Nah, connect database kita bikin kelas di Java yang mapping ke tabel di database. Nah, itu biasanya namanya kita kasih nama entity ya. Nah, entity di sini ya kita bikin sesuai proses bisnis. Jadi kalau tadi kita di mana? Di sini. Nah, ini balik ke fitur ya. Balik ke fitur. Jadi nanti di sini aplikasinya itu dia kita punya invoice ya. Invoice itu nanti ada macam-macam tipenya. Misalnya ada apa? Tagihan pembayaran, misalnya tagihan SPP, tagihan pembayaran apa? Belanja, kemudian ada tagihan pendaftaran dan sebagainya gitu. Nah, jadi berarti ada jenis ya, jenis invoice ya. Nah, jadi di sini kita yang penting apa penamaan kelas itu ya harus konsisten ya. Jadi kalau bisa bahasa Inggris semua ya bahasa Inggris semua. Kalau misalnya nggak bisa ya bahasa Indonesia semua juga nggak apa-apa juga. Nah, di sini kita coba yang bahasa Inggris aja dulu. Misalnya jenis invoice berarti invoice type ya, nah, kayak gini. Nah, kemudian kita bikin lagi bikin kelas lagi invoice-nya itu sendiri ya, tagihan. Nah, kemudian setelah invoice, nanti invoice tersebut kita akan buatkan virtual account-nya atau metode pembayarannya menggunakan payment provider ya. Payment provider itu ya tadi misalnya GoPay atau OVO atau macam-macam ya. Nah, di sini berarti kita bilang new class lagi payment provider. Kemudian nanti setelah itu di masing-masing payment provider kita punya ininya account-nya ya. Jadi kita bikin virtual account di sana. Nanti kalau misalnya kenapa kita bikin kelasnya, karena tiap payment provider biasanya nanti kita bikin akun dan nomornya beda-beda gitu ya. Nomornya beda-beda. Misalnya kalau di bank BNI nanti kode ininya berapa, jumlah digitnya berapa gitu. Nanti kalau di GoPay beda lagi dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita bikin virtual account-nya. Nah, jadi nanti satu invoice dia banyak virtual account gitu ya. Kemudian nanti ada lagi setelah terbit tagihan, virtual account-nya dibikin, kemudian kita nanti akan menerima pembayaran ya. Jadi di sini kita menerima payment ya. Nah, seperti ini ya. Nah, tentunya di sini masing-masing kelas ini ya, karena dia mapping ke database, maka di sini kita akan nyatakan dia sebagai entity ya, entity. Nah, kita kasih annotation entity. Kemudian supaya nggak bikin getter setter, kita kasih annotation data yang dari Lombok itu ya. Nah, kemudian karena di entity harus punya primary key, private string ID ya. Nah, di sini primary key bisa numerik, bisa string, bisa varchar ya. Nah, kalau numerik itu ya biasanya auto increment kayak di MySQL auto increment, jadinya mulai dari 1 dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita biasanya tidak menggunakan yang increment karena nanti akan susah untuk sinkronisasi data. Kalau yang increment berarti kan dia nambah terus urut tuh dari habis 1, 2, kemudian 3 gitu. Jadi kalau kita ingin insert di komputer ini hasilnya tidak bisa kita pindahin ke komputer lain. Kalau kita pakai UUID itu unik di semua tempat. Jadi kita generate di sini dan kita generate di server itu pasti dijamin tidak akan sama gitu ya. Nah, jadi kita nanti bisa aja misalnya kita mau inject data misalnya kita jalanin di lokal, kemudian setelah jadi datanya kita ekspor jadi CSV, kita upload ke server, langsung kita insert di server, itu bisa gitu. Kalau yang auto increment nggak bisa. Jadi di sini kita pakainya ID ya, pakainya varchar atau di Javanya jadi string gitu ya. Nah, kemudian di sini kadang-kadang kita bisa membuat base entity ya. Jadi karena ID ini ada di semua tempat, kita bisa aja bikin base entity di sini, ID-nya pindahkan ke base entity. Cuma kemarin waktu yang project yang sebelumnya itu saya nggak tahu mungkin ada error di mana. Waktu diekspor jadi JSON yang di base entity nggak mau keluar. Kemarin kan di base entity ada ID sama kode ya. Nah, itu begitu kita submit dari JSON, field kodenya tidak dikenali. Mungkin Jacksonnya nggak bisa lihat ke ininya,
si object mappernya nggak bisa lihat ke superclass gitu. Nah itu nggak tahu apakah di base entity-nya mungkin harus dibuatkan getter setter yang betulan, bukan pakai annotation atau gimana. Cuman kemarin saya belum ketemu dan belum dieksplor lagi gitu. Makanya jadi kemarin itu ada beberapa kelas yang harus menerima dari JSON itu tidak extend base entity akhirnya gitu. Nah itu sebetulnya sih ya ini masalah convenience saja ya, masalah kenyamanan aja, antara kita mau copy paste si ID-nya ini atau kita masukkan ke base entity gitu. Jadi itu tidak ada ininya. Mungkin kalau misalnya banyak, jadi kadang-kadang kita kita bikin ya misalnya base entity di sini. Nah kadang-kadang di sini kenapa kita bikin base entity juga, karena kita mau di sini bukan cuma ID fieldnya, jadi kadang-kadang kita mau implement namanya soft delete. Soft delete itu adalah kalau kita menghapus record itu tidak betul-betul dihapus, tapi kita cuma ganti statusnya aja, dari status recordnya aktif menjadi tidak aktif gitu. Nah itu jadi di semua entity harus ada, daripada kita copy paste kemudian nanti kalau ada programmer baru join nanti dia lupa nambahin ya. Lebih bagus kita tambahin di sini ya. Nah jadi kalau kita mau implement soft delete di sini kita tambahkan lagi satu lagi enum ya, status record misalnya. Ini namanya bebas ya, enum. Nah di sini status recordnya 2 aja, aktif sama inaktif ya. Kalau kita hapus nanti dia akan di set jadi aktif. Nah jadi di sini kita bisa bikin statusnya nih. Private status recordnya ya defaultnya adalah aktif ya. Nah gini. Oke. Nah kemudian kita juga kadang-kadang mau membuat yang semacam audit trail ya, audit trail. Jadi audit trail itu kita pengen tahu nih invoice siapa yang terakhir diupdate kapan, dia dibikin kapan, kemudian yang bikin siapa, kemudian datanya diupdate terakhir kapan, yang mengupdate siapa gitu. Jadi ini sangat ya penting gitu Kak. Kayak kita bikin aplikasi akademik di Taskia itu kadang-kadang nilai berubah gitu. Kok kemarin saya dapatnya A, kok sekarang pas dilihat jadi B gitu. Nah itu kita perlu tahu tuh siapa yang mengedit gitu ya. Nah jadi di sini kita biasanya menambahkan lagi private string create by gitu ya. Kemudian last update by, jadi usernya nanti kita taruh di sini. Kemudian kita bikin lagi private local datetime create time sama last update ya. Ini pakai ini aja, creatednya kapan, last updatednya kapan gitu ya, atau nggak usah pakai last juga. Nah gini ya, created by, updated by. Oke. Nah jadi seperti ini. Ini buat audit trail ya. Kalau mau audit trail lebih lengkap lagi nanti bisa aja kita bikin ada yang namanya history record ya. History record itu juga di Hibernate sudah disupport. Jadinya setiap kali kita update atau delete dia akan menginsert ke tabel history tadi gitu. Jadi kita nggak usah bikin yang seperti ini karena nanti di tabel history tadi sudah lengkap. Tabel mana yang berubah, tadinya nilainya apa, kemudian diubah jadi apa, yang mengupdate siapa itu lebih lengkap. Tapi untuk kepentingan yang simple audit trail ya seperti ini udah cukup ya. Nah kemudian di sini kita kasih annotation ya, karena dia ID, jadi harus ada annotation ID. Kemudian add generated value ya. Kemudian ini saya lupa nih apa ya. Nah seperti ini ya. Nah ini copy paste saja, saya lupa soalnya. Oke. Nah kemudian karena mau kita extend di sini kasih map superclass ya. Kemudian getter setternya.
Nah, kemudian di sini create by, ini saya juga agak lupa caranya ya. JPA nah ini ya 2000, nah ini 2020 aja. Oke. Ini pakai callback. Salah. Ini pakai Enverse ya. Kalau yang mau tadi mau lebih lengkap before afternya kita pakainya Enverse. Enverse juga saya udah pernah bikin di ini udah pernah tulis di blog. Nah, ini kita pakai ini ya, pakai created date. Nah, ini juga ada, tapi katanya nanti harus install Spring Security. Oke. Nah, gini. Nah, kemudian di sini status record ini istilahnya tadi soft delete ya. Nah, kita cari lagi. Ini juga sudah disupport. JPA Spring Data JPA soft delete. Oke. Nah, ini kata dia harus dikasih ini ya. Nah, berarti ini nanti di masing-masing entity ya. Saya belum nyoba juga apakah ini bisa ditaruh di superclass atau enggak ya. Oke, ini nanti aja berarti. Oke. Nah, kemudian sisanya tinggal kita extend aja. Tadi kita balik lagi ke sini invoice type ya dari awal. Ini data entity, data, kemudian extends base entity, yes. Nah, gini ya, private string code. Jenis invoice, oke. Nah, kemudian di sini jenis invoice, kemudian kita bikin invoice-nya ya. Private. Nah, kalau data transaksi biasa standar ya. Pertama kita harus ada local datetime ya. Datetime. Ini create invoice ya, berarti invoice tadi udah ada create time, nggak usah lagi ini aja, ya. Nomor invoice ya, string invoice number, kemudian private boolean paid ya, private local date, jatuh tempo ya, due date, private string description, private big decimal, amount ya, nomor invoice lunas atau kemudian jatuh tempo, keterangan amount, invoice type ya, private invoice type. Nah, ini many to one ya, many to one. Nah, join column biasanya kalau kita biasanya di sini namanya
itu depannya ID ya. Jadi ada juga kalau kita biarin dia yang bikin, nanti ID-nya taruh belakang. Jadi invoice type ID gitu. Cuman kalau saya biasanya ditaruh ID underscore depan supaya kalau kita lihat skemanya di database seperti yang ini tadi ya. Nah di sini jadi di depan itu yang ID underscore itu langsung ketahuan ini apa foreign key gitu. Kalau yang di belakang kan kita ngelihatnya harus ke belakang gitu. Nah, jadi kalau yang prefixnya ID berarti dia foreign key gitu. Di selanjutnya ya biasa apa nama tabelnya ya, invoice type. Kemudian invoice number. Nah, ini sekalian divalidasi ya. Ini nggak boleh null. Jadi not null. Oh, ini belum ada ya. Sorry. Validation itu zaman sekarang dia tidak menjadi default. Jadi kita harus tambahkan. Update. Nah ini suka gini nih. Nah, kenapa? Padahal udah di download kayaknya nih. Tuh kan. Ya, not null. Ini tadi juga lupa ya. Not null, not empty ya. Kemudian size minimum sama dengan 3, maksimum tadi berapa di database? 100 ya. Ya, kita lihat skemanya ya. Ini disamain ya, di sini 100 berarti di sana juga 100. Oke, name sudah, invoice type sudah, invoice number ini juga not null, not empty, size-nya min 3, max 100. Oke, not null. Description harus diisi aja deh, boleh. Not null, not empty, size min 3, max 255. Not null. Minimumnya jadi nggak boleh 0 ya, amount atau bolehlah 0 tapi nggak boleh negatif. Not null, defaultnya false. Okay. Nah kemudian invoice sudah, kita masuk ke payment. Oh iya, tadi sebelum lupa ya, yang soft delete kita kopas dulu ya. Soft delete. Nah, di sini kita tadi pakai nih SQL delete sama where ya. Update table invoice type, set status record sama dengan nah ini ya. Terus sama dia katanya suruh tambahin tadi filter ya. Bagaimana caranya ini? Oke.
ini ntar aja deh, soalnya tipe datanya kita harus lihat lagi. Nah, ini aja dulu, soalnya kita bukan boolean ya. Kalau mau gampang tadi sebenarnya ngikutinnya pakai boolean, tapi ya kita pakai enum. Oke, nah sekarang kita akan ini sudah ini copy paste saja. Terus virtual con ya. Oh, harusnya ini dulu ya, harusnya payment provider dulu. Oke. Ini dia mirip kayak ini, kita kopas aja. Paling kalau mau tambahin string logo ya. Nah ini account number ya, account number itu nomor VA-nya ya, nomor VA-nya kan nanti bisa beda-beda. String company ID kita taruh aja deh. Ini biasanya saya taruh di config file, cuman di config file itu nanti kalau dia berubah nanti yang record lama jadi nggak kebaca lagi gitu, karena component ID-nya tidak berubah gitu. Nah jadi sekarang biasanya saya taruh aja sih. Jadi dari config nanti kita copy ke sini nilainya. Not null, not empty ya. Size 1 aja deh. Converter. Terus amount nggak ada ya. Biasanya apa lagi sih? Udah ini aja deh. Amount-nya kita ngambil dari si invoice saja ya, karena nilainya kan sama. Terus, nah kemudian kita payment ya. Payment ini karena semuanya nanti lewat virtual account, jadinya kita langsung aja relasiin ke sini ya. Jadi nggak terima pembayaran cash ya. Kalau terima pembayaran cash mungkin ya kita ada ininya apa. Tapi bisa juga sih nanti cash itu dijadiin payment provider aja, jadi biar seragam gitu. Virtual account.
Oke, dia bayar. Oke, sementara yang deh. Ini untuk memudahkan kita sekarang, ya saya tambahin di readme aja. Kayak kalau kayak gini kita tambahkan asumsi-asumsinya ya. Jadi di sini metode pembayaran, kemudian ini ya, tipe ya, tagihan yang disupport saat ini hanya yang tersedia ya. Close bayar sesuai nominal. Nah, kemudian yang kedua adalah open payment. Open payment itu diterima. Yang ketiga adalah installment. Oke. Nah, berarti si payment ini nanti atau si payment ini nanti bisa satu payment banyak satu invoice banyak payment atau satu VA banyak payment ya. Jadi ini many to one, dia bisa banyak ya. Sorry, mana paymentnya? Nah, dia bisa banyak ya. Jadi di sini kita perlu cantumkan private big decimal amount ya. Dia bayarnya berapa? Minimum 1, jadi nggak boleh 0 ya. Amount virtual account, oke. Nah, ini virtual account berarti tadi ada type-nya ya. Close, open, sama installment. Tadi base entity ada yang kurang ya. Nah ini. Oke, ini udah semua kayaknya. Paymentnya udah, payment provider udah. Nah ini udah ya. Oh ya, ini map superclass udah ya. Oke. Nah sekarang kita akan coba tes ya. Kita akan tes di ini application properties, ininya kita ganti menjadi update ya. Jadi supaya dia generate ke database ya. Nah di sini kita coba jalankan. Oke, udah jalan. Kita cek ininya, skemanya. Passwordnya ini ya. Nah, oke. Kita lihat dari invoice type ya. Invoice type. Nah, ini dia. Created by, ini udah muncul status record.
Nah, ini kode sama nama ya. Ini udah ada. Not null. Kemudian di sini ada reference by invoice type. Oke. Kemudian tabel invoice. Nah, di sini ada tadi amount, karakter varying varchar 255, due date. Oke. Terus payment provider. Oke. Payment. Ya. Nah, ini ada company ID. Oh iya benar, company ID ininya ya. Buat apa? Buat company ID yang dikasih bank. Nah, ini bisa juga kalau misalnya mau gampang kita pakai pgdam ya. Pgdam schema only ya. Pgdam schema only, outputnya SQL ya. Nah, gini. Min schema. Oke. Oke, kita coba tes pgdam min h127001 min u invoice min schema min s ya, min s aja, invoice db. Nah, ini ada. Oke, ya udah, ini kita kopas aja. Nah, ini kan kita nggak perlu ya, ini nggak perlu select ini. Nah, kita skema history juga nggak usah, kita masuk dari invoice type. Dia urutannya nggak ini ya, urutannya nggak sama. Ini invoice type. Oke. Invoice. Payment.
Nah ini udah, kalau udah kita balikin lagi nih jadi validate ya. Jadi validate, kemudian database-nya kita stop dulu, kita kita hapus ya. Ini nah kemudian kita jalanin lagi. Nah sekarang kita coba jalanin, kemudian apakah yang tadi kita kopas tadi skemanya dia udah sama belum ya. Jadi di sini kita balikin ke validasi lagi. Server started, oke. Oke, nah ini ya payment provider already exist ya. Nah ini double ya ininya. Ini dia. Oh iya, ini ada dua. Yang dihapus yang di atas aja. Oh iya, sekalian ya. Jadi biasanya kita punya mapping. Jadi si invoice ini akan dibikinkan VA di mana saja kan. Jadi belum tentu si VA ini jenis invoice tertentu belum tentu dibikinkan di semua bank gitu ya. Jadi kita perlu bikin mappingnya satu lagi. Java class. Jadi invoice type provider ya. Nah gini. Entity. Nah kemudian di sini data entity. Jadi dia punya provider ya. Ini sama invoice type ya. Atau kita bikin many to many aja deh.
Oke, nah ini kita tambahin, ketik aja langsung ya, voice payment provider. Nah di sini. Oh, langsung. Foreign key, nah ini dia foreign key ke tabel. Iya benar. Oke, ini udah relasinya. Tadi yang error apa? Udah kita benerin belum? Payment providernya 2 ya. Udah ya. Di atas sudah dihapuskan. Oke. Many to many-nya sudah di remove. Oke. Tadi kayak drop it gitu ya Pak? Tadi drop it. Iya, dihapus aja ininya. Foldernya. Biasanya kan kita drop database, create database lagi gitu. Kalau ini langsung aja hapus folder. Karena kan dia ininya di satu folder kan. Database-nya. Syntax error di kurang titik koma. Mana? Line 55. Ini kebanyakan. Tapi ini jadi ininya rada lama nih. Ini GUI-nya Pak? Ini cuman buat start stopnya aja sih. Sebenarnya lewat ini juga bisa command line. Oke, ini sudah started, udah divalidasi ya, validasi berarti udah oke. Nah, berarti ini skemanya sudah sinkron sama entity-nya ya. Nah, kalau udah kita commit dulu. Git status, git add titik, git commit, git skema database dan entity kelas. Oke, sip. Ya, silakan dicobain dulu.